Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Ambarwati dari 7E. Jadi di sini saya akan membagikan informasi atau tips supaya presentasi kita terlihat menarik dan efektif. Di sini saya ada 5 cara untuk presentasi kita terlihat menarik dan efektif. Yang pertama tuh adalah antusiaslah terhadap topik presentasi. Jadi miliki antusias terhadap topik presentasi yang dibawakan. Karena antusias atau semangat itu menular. Jadi kalau kita antusias sama topik yang kita bawain, kita akan menyampaikan topik presentasi itu dengan semangat, dan itu akan membuat audiens juga akan semangat mendengarkan presentasi kita. Nah, cara agar kita antusias terhadap topik presentasi yang kita bawakan adalah yakini bahwa topik yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi audiens. Kita juga bisa melakukan visualisasi kemanfaatan topik yang hendak kita bawakan untuk audiens kita. Dengan melakukan hal itu, maka rasa antusias kita terhadap topik presentasi yang akan kita bawakan akan muncul. Selain itu, sukailah dan pedulilah terhadap topik yang kita bawakan, karena ketika kita berbicara mengenai topik yang kita sukai dan peduli, maka akan timbul rasa antusias di dalam diri kita. Dan ketika kita berbicara tentang topik yang kita sukai dan peduli, maka kita seperti memiliki energi untuk berbicara. Dengan antusias yang kita perlihatkan, maka audiens juga akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua adalah fokuslah pada kebutuhan audiens. Nah, inti kita melakukan presentasi adalah untuk memenuhi kebutuhan audiens. Kebutuhan audiens itu merupakan faktor kunci yang harus kita penuhi, karena kalau faktor ini terlewatkan, maka bisa-bisa tujuan presentasi kita tidak tercapai. Kayak contohnya, kita mau melakukan presentasi untuk mendapatkan pendanaan dari seorang investor. Kalau dalam presentasi kita menghabiskan seluruh waktu presentasi hanya untuk bercerita tentang berdirinya perusahaan dan struktur organisasi, maka apakah investor akan berinvestasi? Paling investor juga tidak akan berinvestasi. Nah, untuk mengetahui kebutuhan audiens, kita bisa mengenali profil demografi dan psikografis mereka. Coba kita luangin waktu untuk mendapatkan informasi demografi mengenai audiens kita, kayak jenis pekerjaannya, rentan usia, background pendidikan, jenis kelamin. Jadi dengan pengetahuan itu udah di tangan kita, maka kita bisa menyusun materi presentasi yang kita buat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu ada susunlah pesan presentasi terlebih dahulu ketimbang slide presentasi. Nah, jadi pesan presentasi itu adalah hal yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat slide presentasi. Karena tanpa adanya pesan presentasi, maka nggak akan ada informasi yang dapat kita sampaikan kepada audiens. Jadi apa yang kita ingin teruskan untuk diketahui oleh audiens itu berdasarkan pada pesannya. Berhasil atau tidaknya penyampaian pesan kepada audiens itu bergantung pada pesan itu sendiri. Oleh karena itu, pesan presentasi perlu kita buat terlebih dahulu. Nah, jadi setelah pesan presentasi dibuat, barulah kita bisa memilih untuk membuat slide atau tidak. Kadang kalau kita fokus pada pesan presentasi, maka kita akan menyadari bahwa kita nggak memerlukan adanya slide. Bahkan kalau kita membutuhkan slide dan harus menggali slide presentasi lama untuk mendapatkannya, maka pekerjaan kita sekarang menjadi lebih mudah karena kita tahu persis apa yang mesti kita sampaikan kepada audiens. Nah, terus yang keempat itu adalah buat slide presentasi yang simple, visual, dan kontras dengan menghadirkan white space. Jadi white space itu dalam desain visual itu ibarat kayak oksigen, yaitu sesuatu yang membuat desain seakan memiliki cukup ruang untuk bernafas. Ruang dalam slide presentasi tidak boleh dihabiskan dan dipenuhi oleh berbagai macam elemen. Jadi berikan ruang di dalam slide sebagai tempat mengekspresikan kata kunci atau kalimat ringkas untuk menampilkan pesan atau gambar dan objek lainnya. Terus dalam membuat slide juga kita perlu merancang slide yang sederhana. Slide yang sederhana tidak penuh dengan bullet point, menggunakan kata kunci atau kalimat yang ringkas, dan satu slide berisi satu pesan. Selain itu, buatlah slide yang kita tampilkan secara visual. Slide yang menarik adalah slide yang memiliki kesan visual yang kuat. Artinya, slide tersebut mampu menumbuhkan semangat, mengundang pertanyaan rasa ingin tahu, dan menggugah emosi audiens. Tambahan juga untuk slide yang menampilkan kontras. Jadi kontras di sini itu menciptakan perbedaan antara elemen dalam sebuah slide. Kontras memberikan penekanan sehingga audiens memahami bagian mana yang menjadi fokus dan mana yang tidak. Nah, terus yang terakhir nih, yang kelima itu jadilah diri sendiri, bukan meniru gaya presentasi orang lain.
Kita mungkin punya idola seorang pembicara publik atau orator, gak masalah kalau kita mempelajari teknik presentasi mereka, tapi jangan menirunya. Karena ketika kita presentasi, buat audiens terpukau dengan cara kita sendiri. Kita nggak harus jadi orang lain pada saat kita melakukan presentasi. Yang harus kita lakuin adalah menjadi diri sendiri, terus berlatih menjadi diri sendiri pada saat menyampaikan presentasi. Lakukan improvisasi pada saat presentasi agar tidak terkesan kaku dan jadilah diri sendiri pada saat menyampaikannya. Kalau tidak pandai melucu, sebaiknya gunakan cara lain untuk mencairkan suasana. Begitu pula kalau kita terlahir dengan suara lembut, jangan paksakan diri presentasi menggunakan suara yang lantang. Cukup upayakan audiens bisa mendengar suara kita dengan artikulasi dan intonasi yang jelas. Jadi selain kelima cara tersebut, hal yang bisa kita lakukan adalah kita terus berlatih diri kita untuk presentasi supaya tidak kaku dan terus memperbaiki improvisasi kita agar kita bisa berinteraksi dengan audiens dan audiens juga tidak merasa bosan. Jadi sekian tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.